Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yawma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita. Limpahan karunia, kenikmatan yang kebaikannya kembali kepada perihal duniawi kita, juga kembali kepada agama dan akhirat kita, yang mana semua itu perlu dan wajib untuk selalu kita ingat dan kita syukuri. Semua kebaikan yang sampai kepada kita pada hakikatnya adalah pemberian Allah Ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan seputar fikih, yang mana kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Fikih ringkas, fikih praktis sesuai Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita sampai pada akhir pembahasan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Dan pembahasan yang terakhir pada bab ini adalah pembahasan mengenai ahwalul ma'mumi ma'al imam, keadaan kondisi seorang makmum berdiri di belakang imam. Keadaan kondisi seorang makmum berdiri di belakang imam. Maka
Yang namanya seorang mukmin tidak lepas, yang namanya seorang makmum tidak lepas dari salah satu dari keempat keadaan ini. Ya. Jadi keadaan seorang makmum berdiri di belakang imam. Ya. Tatkala melaksanakan sholat berjamaah. Keadaan dia adalah salah satu dari 4 keadaan berikut. Yang pertama, ya, al-halah al-ula. Keadaan yang pertama adalah, atau kemungkinan yang pertama adalah al-musabaqah, yaitu mendahului gerakan imam. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ayar ka'aqoblah, dia ruku sebelum imam ruku. Au yasjuda qablah, atau dia sujud sebelum imam sujud. Ya, au yarka'u wa yarfa'u qablah, dia ruku juga bangkit dari ruku sebelum gerakan imam. Ya. Tentunya keadaan ini, kondisi ini adalah terlarang. Iya. Mengapa terlarang? Tidak dibenarkan, haram hukumnya. Ya, karena li'annal ma'muma muttabi'un li imamihi. Karena yang namanya seorang makmum itu dituntut mengikuti gerakan imam. Makmum itu dituntut mengikuti gerakan imam. Dan kita tahu, ya, yang namanya seorang imam dijadikan sebagai pemimpin sholat untuk diikuti setiap gerakannya. Iya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Seorang imam dijadikan, ya, untuk diikuti setiap gerakannya. Dan tentunya yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Karena yang diikuti itu adalah teladannya, kan gitu. Teladannya. Ya. Jadi yang mengikuti tidak boleh mendahului yang diikuti. Yang diikuti adalah seorang imam. Dan yang namanya mendahului imam itu juga termasuk dosa besar. Pelanggaran dosa besar yang bisa merusak keabsahan sholat. Jadi sholat seseorang bisa jadi batal disebabkan apa? Dia mendahului imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qablal imam. Tidaklah takut salah seorang di antara kalian mendahului gerakan imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Allah Ta'ala akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Au yaja'ala suratahu surata himarin. Atau Allah Ta'ala rubah muka dia
seperti muka keledai. Ya, hadis muttafaqun alaih. Iya. Ini jadi keadaan yang pertama mendahului imam. Kalau memang ini terjadi, ya, kalau keadaan ini terjadi dilakukan seseorang dalam keadaan mengetahui larangan, menyengaja, maka sholatnya batal. Iya, sholatnya batal. Seseorang melakukan menyengaja dalam keadaan mengetahui. Maksudnya bagaimana? Aliman bihukmihi, dia tahu hukumnya mendahului itu terlarang. Iya, amidan, dan dia menyengaja. Ketika dia melakukan menyengaja dalam keadaan tahu, sholatnya batal. Tetapi berbeda halnya kalau orang itu dalam keadaan tidak tahu, jahilan, au nasian, atau mungkin lupa, maka sholatnya dikatakan fasolatuhu shohihah, sholatnya sah. Iya. Akan tetapi ada catatan, lakin yajibu alaihi ayyarji'a likai ya'ti bidzalika ba'dal imam. Ya, catatannya adalah dia wajib kembali ke gerakan sebelumnya agar dia bisa mengikuti gerakan imam. Maksudnya bagaimana? Ketika dia tanpa menyengaja dalam keadaan lupa atau tidak tahu, dia rukuk sebelum imam rukuk. Ya, ketika dia lupa, kemudian dia ingat, dia kembali ke gerakan semula. Setelah imam benar-benar rukuk, baru dia ikut rukuk. Demikian. Iya. Jelas ini penjelasannya. Jadi yang namanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata Rasulullah, la tarka'u hatta yarka, jangan kalian rukuk sampai benar-benar imam tadi rukuk. Iya. Wala yasjudu hatta yasjud, dan jangan kalian sujud sebelum imam tadi benar-benar dalam keadaan sempurna sujud. Iya. Dan kita dituntut sabar mengikuti gerakan imam. Kemudian keadaan yang kedua, kondisi yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti gerakan imam dengan baik, mengikuti gerakan imam. Ya, al-mutaba'ah, dan ini yang diminta, mengikuti gerakan imam dengan baik. Maksudnya bagaimana? Dia memastikan imam tadi benar dalam keadaan gerakan sholat berikutnya, baru kemudian dia mengikuti. Baru kemudian dia mengikuti. Ini perlu diperhatikan, karena yang namanya sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka sholat di belakang Nabi, la yahni ahadun minhum dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Bisa diperhatikan bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka berdiri di belakang imam. La yahni dhahrahu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membungkukkan apanya? Membungkukkan apa?
Ah, geger. Bahasa apa itu geger? Iya. Tidak seorang pun dari mereka membungkukkan punggungnya, ya, sampai Rasulullah itu benar-benar dalam keadaan sujud. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai ya kita salah. Pastikan imam tadi benar dalam keadaan apa, posisi gerakan ya sholat tadi, baru kemudian kita mengikuti. Ya, disebutkan dalam hadis Amr bin Harith radhiyallahu taala anhu, as-sahabatu kanu ya yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yahni ahadun minhum dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma yaqa'u sujudan ba'dahu. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, tidak salah seorang di antara mereka membungkukkan punggungnya sampai benar-benar Rasulullah itu apa? Sujud. Ya, Rasulullah benar-benar sujud, kemudian apa? Ya qa'u sujudan ba'dahu, baru mereka bergegas sujud. Jelas ya? Ya, jangan seperti yang kita saksikan, coba dalam keadaan sadar atau tidak. Baru imamnya Allah langsung dia apa? Mengikuti gerakan imam. Jadi mengikuti gerakan imam itu bukan dengan takbirnya. Keliru Pak, keliru Bu, keliru jamaah, keliru, salah. Ya, mengikuti gerakan imam itu kalau kita sudah memastikan imam sudah benar dalam keadaan gerakan sholat, bukan kemudian imam takbir kemudian, apalagi kalau imamnya takbirnya panjang, Allah, imam sujud, imam makmumnya bagaimana makmumnya? Langsung ikut. Bisa jadi makmumnya lebih dulu. Ini bahaya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Jadi keadaan kondisi yang kedua yang diminta adalah mengikuti dengan baik. Maksudnya dengan baik memastikan imam tadi benar dalam gerakan sholat, ya, sholatnya, baru kemudian diikuti. Karena yang namanya sholat itu juga butuh kesabaran. Betul enggak Pak? Betul enggak? Enggak ada yang jawab. Iya, berarti enggak ada yang sabar. Iya. Butuh kesabaran enggak sholat itu? Butuh. Dalam keadaan tenang, ya baik imamnya, ya baik makmumnya. Iya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian keadaan kondisi yang ketiga adalah keadaan yang terlarang juga, menyamai gerakan imam. Ini juga sering terjadi kesalahan ini. Kebanyakan makmum saat berdiri di belakang imam. Al-muwafaqah, menyamai gerakan imam. Ya, ya'ti bil fi'il ma'al imam. Ya, dia menyamai gerakan bersamaan dengan gerakan imam. Ini bahaya juga, tidak boleh juga. Iya. Jadi yang namanya menyamai itu juga bisa membatalkan sholat. Kalau menyamainya apa? Dalam hal
takbiratul ihram. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, bersamaan dia juga mengatakan Allahu Akbar. Ini sering terjadi. Jadi imam Allahu Akbar gitu, makmumnya juga ikut bersamaan juga. Ya, Allahu Akbar. Itu artinya jadi pastikan dulu Allahu Akbar, imam selesai baru apa? Dia takbir Allahu Akbar. Jangan menyamai imam ketika takbiratul ihram. Bisa merusak sholat, batal sholatnya kan gitu. Sholatnya tidak lagi terhitung. Ya, meskipun seseorang dalam keadaan tidak ngerti, tidak ada alasan. Iya, jelas. Iya, menyamai dalam hal gerakan, mendahului juga dalam hal gerakan. Artinya kalau bacaan boleh atau tidak? Bacaan boleh enggak? Bacaan apa dulu? Iya. Kalau bacaan takbiratul ihram enggak boleh. Jelas, selain takbiratul ihram dan selain takbir perpindahan boleh. Misalnya apa? Misalnya imamnya baca Al-Fatihahnya tidak lekas selesai, terlalu sering meliak-liuk kan gitu, melantunkan tadi. Ya, makmum tadi boleh enggak membaca dahulu Al-Fatihah? Boleh, enggak ada masalah. Dalam hal wirid ruku, dalam hal doa istiftah, wirid sujud, dalam hal semua wirid zikir sholat tadi mendahului atau menyamai imam boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh tadi apa? Yang tidak boleh tadi adalah mendahului, menyamai gerakan sholat kan gitu, gerakan imam. Kalau bacaan takbiratul ihram itu tidak boleh. Iya. Jelas. Begitu halnya salam. Iya, itu keadaan yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Mendahului. Yang kedua mengikuti. Yang ketiga menyamai. Jadi harus ngerti, Pak. Ternyata ada hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah itu bukan kemudian datang ke masjid, masuk masjid, berdiri di belakang imam, kan gitu, takbir, salam, terus pulang. Enggak, harus dengan atau dibarengi ilmu. Orang itu kalau enggak punya ilmu, bagaimana? Mudah sekali dia terjatuh dalam kesalahan, bahkan dia melakukan kesalahan yang fatal tanpa dia sadari, dan akhirnya bagaimana? Usaha, upaya atau gerakan dia sia-sia. Jadi penting tahu hukum itu, penting punya ilmu itu penting. Jadi ada pedomannya. Ada apa? Pedomannya. Kan gitu. Kalau enggak tahu takut. Sholat berjamaah jauh, capek, letih, lelah, ternyata enggak dapat pahala. Karena sekarang ini kaum muslimin ini ya, mereka dalam keadaan bagaimana? Kebanyakan mereka tidak mau belajar, tidak mau mengerti, tidak mau memahami, acuh tak acuh terhadap urusan agama. Yang penting pokoknya saya Islam, yang penting saya sholat, sudah cukup itu, betul? Sudah. Jangan tuntut saya duduk di pengajian menyita waktu, wong saya sudah
lelah, sudah kesel nyambut gawe kerja, wayahnya pulang wayah itu ya, waktunya pulang kan gitu, masuk rumah istirahat sudah. Kok saya harus duduk setelah maghrib sampai isya diceramahi? Mau apa saya duduk di masjid? Mau apa duduk di masjid? Yang dibahas agama. Saya kan sudah agamanya Islam dari kecil. Apa pentingnya saya duduk di masjid menyempatkan waktu kan gitu. Mereka menganggap bahwa tidak penting kan gitu. Kemudian keadaan yang terakhir, kondisi yang terakhir, seorang makmum berdiri di belakang imam adalah apa? Ya, at-takhalluf. Ini juga terjadi pula. Ya, terjadi pula. Sebagian kaum muslimin melakukan kesalahan-kesalahan. Bagaimana? Menyengaja mengakhirkan gerakan sholat. Nah, ini tidak boleh. Menyengaja mengakhirkan gerakan sholat dari imam. Mengakhirkan dari gerakan imam kan gitu. Menyengaja mengakhirkan mengikuti gerakan sholat imam. Menyengaja mengakhirkan mengikuti gerakan imam. Jadi menyengaja mengakhirkan. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah maksudnya bagaimana? Imamnya rukuk, dia masih terus saja berdiri. Ya, imamnya sudah bangkit dari rukuk, dia masih tetap saja rukuk. Dia lamakan rukuknya. Imamnya sudah sujud, dia masih tetap saja berdiri kan gitu, bangkit setelah rukuk. Imamnya sudah bangkit dari sujud terakhir, dia masih sujud. Dan kalau ditanya mereka bagaimana? Ya alasannya baik, alasannya saya menyempurnakan surat Al-Fatihah. Baik enggak? Baik enggak? Baik. Menyempurnakan bacaan Al-Fatihah saya. Baik enggak? Baik. Rukuk kenapa kok lama? Imamnya sudah bangkit kan gitu. Lama, jadi lama. Ya, sampai batas tidak wajar. Artinya yang diminta itu segera, tapi tetap saja rukuk. Ya. Ditanya kenapa? Iya, memperbanyak wirid rukuk kan gitu. Sujud terakhir ditanya kenapa? Imamnya kan sudah duduk tasyahud akhir. Jawabnya apa? Iya, saya membaca doa, memperbanyak doa di waktu sujud. Kan katanya ya ketika sujud itu doanya terkabul. Lihat. Ya, ketika ditanya, ya jawabannya baik enggak? Ya. Jadi dibikin sama setan itu baik, padahal ya kesalahan. Ya, kesalahan. Iya. Ini sering terjadi kan gitu. Maka ini juga tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Kalau dilakukan tanpa alasan. Jadi menyengaja mengakhirkan. Alasannya apa? Saya mau doa dulu, sujud terakhir saya memperbanyak doa dulu. Jadi imamnya itu sudah duduk tasyahud akhir agak lama, dia masih tetap sujud. Ini bisa merusak apa? Merusak pahala salat. Kita katakan Anda tidak boleh memanjangkan bacaan salat Anda ketika imam sudah beranjak bangkit atau pindah dari gerakan berikutnya.
Karena Anda selaku makmum diminta untuk segera mengikuti gerakan imam. Jelas ya? Nah, jadi yang namanya makmum bukan kemudian semaunya makmum. Masuk sholat kan gitu, ketika dia masuk dalam keadaan masbuk, dia mendapati imam masih dalam keadaan berdiri. Begitu dia takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak lama kemudian imam apa? Takbir ruku. Jangan kemudian surat Al-Fatihahnya tadi disempurnakan, jangan. Ikuti gerakan imam. Lantas bagaimana dengan Al-Fatihah saya? Kita katakan ikuti gerakan imam. Dia tanya, lantas bagaimana dengan surat Al-Fatihah saya? Kita katakan pokoknya ikuti gerakan imam. Iya. Karena apa? Ya sudah terhitung bacaan Al-Fatihah imam itu juga menjadi bacaan Al-Fatihah makmum. Jelas ya? Iya. Jangan kemudian imamnya rukuk dia masih apa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Apalagi dia bacanya pelan-pelan kan gitu. Bacanya kemudian terbata-bata kan gitu. Mau selesai kapan? Akhirnya imam sujud dia baru waladhdallin bubar akhirnya sholatnya kan gitu. Nah, tidak boleh. Tidak boleh kan gitu. Jelas? Ya, berbeda halnya kalau bagaimana? Ya, seseorang itu memiliki udzur. Udzurnya apa udurnya? Udurnya mohon maaf, terlalu letih, terlalu lelah, payah bekerja. Kerja yang payah ini kerja apa, Pak? Kerja apa yang payah itu, Pak? Kerja apa? Hah? Semua pekerjaan payah, betul. Hah? Semua pekerjaan payah, betul? Enggak betul. Iya. Enggak betul. Iya. Seseorang yang dalam keadaan letih sangat. Ya, sebagian kaum muslimin ya pada umumnya kebanyakan kaum muslimin bagaimana? Ya kebanyakan kaum muslimin keadaannya demikian. Artinya apa? Mereka adalah orang yang ya apalagi sudah punya usia kan gitu, letih, payah. Lantas bagaimana ketika sholat kemudian dia ketiduran? Pernah dapet jenengan? Pernah dapet? Oh berarti pelaku enggak jawab kan gitu. Sini enggak ada yang tidur ya kan gitu. Enggak ada yang ketiduran kan gitu. Tapi ngelamun. Enggak insyaallah enggak ada di sini. Ya, enggak ada satu. Enggak ada insyaallah. Ya, saya sering sholat di masjid ya, pernah dapetilah di sebagian masjid. Memang di sana itu adalah penduduknya itu ya memang ya capek, letih, lelah. Ya petani sebagian mereka itu bikin genteng. Itu kan payah itu. Bikin genteng ini kan payah, jemur, ngangkati lagi ya, semua yang jelas. Ya sebagian mereka itu ya betul-betul ngantuk, enggak sengaja. Karena apa? Letih, betul-betul letih. Kalau emang demikian tanpa sengaja ketiduran kan, tanpa menyengaja kemudian ketiduran, mungkin imamnya ya kelamaan kan gitu. Berdirinya atau mungkin tasyahudnya kelamaan, akhirnya bagaimana? Ketiduran kan gitu. Ya kalau demikian ini ya ketika dia sadar ternyata imamnya sudah ya sholatnya batal enggak? Tidak batal. Atau mungkin sholat jamaahnya membludak dan apa? Ya tidak ada pengeras suara. Ya biasanya kalau tidak ada pengeras suara, jamaah tadi membludak, apa yang terjadi? Suara tadi tidak sampai kepada barisan yang paling belakang. Sehingga apa? Ada jeda gerakan ya barisan yang belakang dengan yang depan. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dilakukan secara menyengaja ini bisa merusak pahala salat. Ya. Apalagi kalau apa? Imamnya tadi
sudah berpindah lebih dari satu rukun bisa menyebabkan batal. Dia tetap berdiri padahal imam tadi sudah bangkit dari rukuk dan hendak sujud, tapi dia menyengaja tetap apa? Menyempurnakan Al-Fatihah. Maka apa yang terjadi demikian? Yang terjadi adalah sholatnya batal. Ini keadaan kondisi seorang makmum berdiri di belakang imam. Ini juga dibahas, dikaji, disertakan dalam pembahasan sholat berjamaah agar seorang makmum itu mengetahui pentingnya mengilmui bekal untuk apa? Dia sholat di belakang imam sehingga sholatnya dalam keadaan benar, sah, dan dia mendapatkan pahala yang utuh, pahala yang sempurna. Barakallahu fikum. Silakan adzan terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban bil Islam dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah akhir dari pembahasan kitab sholat berjamaah. Barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya, kita persilahkan barangkali ada pertanyaan yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Ya. Keadaan kondisi seorang makmum berdiri di belakang seorang imam tidak lepas dari
4 keadaan ini. Yang pertama adalah mendahului, yang kedua adalah mengikuti, yang ketiga menyamai, dan yang keempat adalah menyengaja mengakhirkan dari gerakan imam. Iya, tentunya mendahului termasuk dosa besar, membatalkan sholat manakala pelakunya dalam keadaan sadar, menyengaja tak tahu. Iya, maka apa? Maka sholatnya batal. Iya. Kemudian keadaan yang kedua adalah mengikuti, dan ini adalah petunjuk Nabi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, diikuti setiap gerakannya. Setiap gerakannya berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah menyamai, dan yang keempat adalah menyengaja mengakhirkan. Menyamai hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Ya, bisa merusak kesempurnaan pahala sholat. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Enggak baca. Itu yang pernah Iya. Itu betul atau tidak, apakah bagaimana wajib? Iya. Ataupun tidak lama atau apakah wajib seorang makmum membaca Al-Fatihah pada rakaat ketika imam mengeraskan bacaan? Gitu ya. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ketika imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah? Hukumnya apa gitu? Ada yang mengatakan ya cukup dengan bacaan imam, kan gitu. Artinya bacaan imam juga bacaan, ya artinya dia diminta untuk mendengarkan, kan gitu. Ketika dikeraskan Al-Fatihah tadi. Ya. Tapi ada yang mengatakan juga tetap membaca. Diperbolehkan setelah bacaan imam. Ada yang mengatakan harus membaca, kan gitu. Harus ada keharusannya, kan gitu. Ala kulli hal, jadi bagaimana yang lebih selamat, kita katakan kita usahakan tetap membaca, baik Al-Fatihah tadi dikeraskan atau tidak. Kita boleh membaca sebelum bacaan imam. Kalau imam tadi belum segera memulai Al-Fatihah, kita dulu memulai, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Atau mengikuti bacaan imam, menyamai bacaan imam, boleh enggak? Boleh. Atau mungkin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, itu juga tidak mengapa. Diupayakan tetap membaca Al-Fatihah. Meskipun kalau seorang makmum tidak membaca Al-Fatihah, insya Allah sholatnya sah, insya Allah. Ya, kenapa kok pakai insya Allah? Saya tidak bisa memastikan. Ya, tidak bisa memastikan. Ya. Jelas? Ada pertanyaan? Allahu a'lam. Lanjut tadi, setelah Fatihah tadi untuk bacaan surat-suratan itu misalnya tidak sempat, itu apa sudah tidak apa? Alhamdulillah. Gimana? Setelah Fatihah Pak, mungkin imamnya cepat
Tidak apa-apa, belum selesai tidak apa-apa. Ikuti gerakan imam. Ya, perkara Al-Fatihah kita belum selesai, belum sempurna, kita selesaikan, tidak apa-apa. Yang diminta adalah mengikuti gerakan imam. Tidak apa-apa. Ya, jelas insyaallah. Allahu a'lam. Jadi jangan kemudian menyempurnakan bacaan kita sehingga kita terlambat dari gerakan imam. Itu juga tidak boleh, merusak kesempurnaan pahala sholat. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Iya. Iya. Boleh enggak ini? Iya. Iya. Paham soalnya, Pak? Ngerti soalnya ya. Jadi bagaimana hukum seorang makmum sholat di belakang imam yang bacaannya tidak tepat. Contohnya, ya misalnya baca Al-Quran tadi banyak kesalahan gitu, banyak kesalahan. Contohnya apa, Mas Budi? Ya. Al-Fatihah gimana Al-Fatihah? Contohnya, ya mungkin ain dibaca eng, ya, toeng, ya. Kul angu, ya, tapi jarang ya. Ada tapi ada. Gimana Pak? Pak Tris gimana? Yang jelas bacanya tidak pas. Iya, bacaannya tidak pas atau bacaannya perlu dibenahi. Lantas kemudian makmum tadi mengambil sikap, ya sudahlah, saya tetap ikut gerakan imam tapi saya niat sholat sendiri gitu. Iya Pak. Jadi dia niatnya sholat sendiri tapi ikut gerakan imam. Iya, bagus, pertanyaannya bagus, Masya Allah, bagus. Iya, bagus. Kita katakan kalau sudah niatnya sholat sendiri tidak perlu ikut gerakan imam. Kalau sudah niatnya sholat sendiri tidak perlu gerakan imam. Iya, jelas. Tetapi kalau alasan dia bacaan tadi adalah bacaan yang apa? Bacaan tadi kok tidak sempurna gitu, atau kok mungkin kurang, atau mungkin apa? Itu bukan menjadi alasan kita untuk memutus berjamaah, tidak boleh. Selagi bacaan tadi bukan bacaan yang fatal, kesalahan tadi bukan kesalahan yang fatal, bisa dimaklumi, maka apa? Tidak boleh seseorang beralasan, wah bacaannya ini tahsinnya kurang, ya, atau mungkin bacaannya ini, iya, hurufnya kok kurang mateng, misalnya kayak gitu, nanti kok kurang tepat sekali. Ya karena dia kebetulan guru tahsin misalnya gitu. Akhirnya memang terjadi, sudah saya putus sholat berjamaah, saya tak sholat sendirian. Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Jelas? Ya, enggak boleh. Enggak tepat. Tidak dibenarkan, enggak. Ya, enggak ada alasan seorang makmum. Enggak betul, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Haram. Ya, dosa. Ya. Boleh enggak seseorang memutus sholat berjamaah tanpa alasan? Saya enggak cocok sama imamnya Wahabi misalnya gitu. Jenengan Wahabi. Ya.
Ya, misalnya kan gitu Wahabi, atau mungkin wah imamnya NU kan gitu. Imamnya NU, saya enggak cocok sama NU. Ya, karena saya Muhammadinu misalnya, ya. Ya. Apa Muhammadinu? Ya. Ya Muhammadiyah rasa NU kan gitu. Atau New Muhammadiyah kan gitu. NU rasa Muhammadiyah kan gitu. Saya enggak cocok ini. Imamnya Muhammadiyah atau imamnya ya. Boleh enggak? Ternyata imamnya enggak pakai kunut, saya batalkan saja. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak, Bu, tidak boleh. Dosa enggak? Dosa. Enggak dosa, enggak dosa. Dosa enggak boleh. Haram hukumnya. Membatalkan iya. Suatu ibadah tanpa alasan. Jelas Allahu a'lam. Ini enggak boleh, Pak. Apalagi ya tanpa alasan atau mungkin alasan yang tidak tepat. Demikian Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Iya. Salat munfarid. Ya, salat munfarid itu ya salat sendirian. Salat wajib sendirian. Salat sendirian tapi salatnya salat wajib. Bagaimana? Salat zuhur di rumah itu salat munfarid. Iya. Salat asar di rumah atau di toko dia atau di kios dia atau di pasaran gitu. Tanpa berjamaah. Jelas. Itu namanya salat ya. Apa munfarid itu? Jadi bukan salat munfarid. Itu munfarid itu bahasa Arab, artinya sholat dewean. Nah itu ya, sendirian. Maksudnya apa sendirian? Tidak ada temennya kan gitu. Jelas? Iya. Jadi bukan amalan ibadah. Oh saya pengen sholat munfarid ini, tidak ada. Jadi sholat munfarid itu hanya sebatas sifat. Ada sholat berjamaah, ada sholat sendirian. Demikian. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa difahami, cukup saya rasa. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita ya dalam beragama, dalam mengamalkan ibadah kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab masing-masing kita mendapatkan ampunan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk selalu mendapatkan hidayahnya. Kita cukupkan dengan membaca doa penggugur dosa bermajelis, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.